Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kita sekarang akan membahas tentang yang orang Wahabi anggap sebagai dalil, yang orang Wahabi anggap sebagai hujjah, yang orang Wahabi anggap bahwasanya ini loh dalilnya, yang mereka menipu umat, mereka mengelabui umat, mereka mengatakan ini loh dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy. Mereka mengatakan ini loh dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, di atas arsy, di langit. Mereka mengelabui umat. Bahwasanya dalil yang mereka katakan itu adalah ayat yang dibawa kemana-mana, ayat yang mereka bawa kemana-mana, ayat yang mereka katakan kepada pengikut mereka, dan pengikut mereka, bukalah terjemah, kata mereka seperti itu. Maka kita akan membantahnya, apa yang dikatakan oleh para ulama terhadap ayat-ayat tersebut yang oleh orang Wahabi dianggap bahwasanya ayat tersebut adalah dalil. Dalil ini loh, kamu itu apa enggak meyakini Al-Quran, dalam Al-Quran seperti ini, terjemahannya seperti ini, begitu. Yang tentunya yang pertama adalah ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kata mereka, bukalah terjemahan. Istawa diterjemahkan oleh mereka apa? Duduk. Kata mereka, ini loh dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu duduk di atas arsy. Kata mereka, ini loh dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy. Maka ini tidak benar. Maka tidak benar. Istawa itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Istawa itu artinya adalah duduk, bukan. Kalau istawa itu disifati kepada Allah, tentunya itu adalah sifat yang layak bagi Allah. Oleh karena itu, lihat, Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, nuqirru bi anna Allah 'alal arsyistawa min ghairi an yakuna lahu hajatun ilaihi wastiqrar alaihi wa huwal hafidhu lil arsy wa huwal hafidhu lil arsy wa ghairil arsy min ghairi ihtiyaj. Jadi istawa itu jangan diartikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala butuh terhadap arsy. Jangan diartikan bahwasanya Allah itu bertempat di arsy. Beliau mengatakan Allah itu menjaga arsy, artinya Allah itu yang menguasai arsy, yang menjaga arsy, dan tanpa disifati bahwasanya Allah itu butuh terhadap arsy. Jadi jangan diartikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu butuh terhadap arsy. Kalau dikatakan duduk, maka itu adalah butuh. Kalau kana muhtajan lima lama qadara ala ijadil alam wa tadbirihi kal makhluk. Kalau seandainya Allah itu butuh kepada arsy, seperti dikatakan oleh orang Wahabi duduk di atas arsy, maka Allah itu dikatakan butuh kepada makhluk. Maka Allah tidak akan menciptakan makhluk. Kenapa? Karena Allah butuh kepada makhluk. Maka itu akan seperti makhluk. Maka itu akan seperti makhluk. Lihat. Kemudian Al-Imam Malik ketika ditanya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, beliau mengatakan apa? Ditanya kaifastawa, beliau mengatakan kama wasofa nafsah wala yuqalu kaif. Seperti istawa itu sifat Allah, tetapi tidak boleh dikatakan itu sifat makhluk. Kaif itu sifat makhluk. Duduk itu sifat makhluk. Berada pada arsy itu sifat makhluk. Tinggal di arsy itu sifat makhluk. Tapi orang Wahabi memaknainya dengan apa? Duduk, bersemayam. Itu adalah sifat makhluk. Itu adalah sifat makhluk. Itu adalah sifat makhluk. Begitu. Jadi tidak bisa dikatakan seperti apa yang oleh orang-orang Wahabi katakan. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Berarti ayat tersebut para ulama mengatakan bahwasanya maknanya itu adalah kalau salaf mereka memaknainya bahwasanya itu yang penting tidak menentukannya, tetapi dikatakan yang penting itu tidak serupa dengan makhluk. Berarti tidak boleh dikatakan duduk, tidak boleh dikatakan bertempat, tidak boleh dikatakan bersemayam, tidak boleh, itu semua kan makhluk. Duduk makhluk, bersemayam makhluk, bertempat makhluk. Tidak boleh diartikan seperti itu, tidak boleh diartikan seperti itu. Jadi
Wahabi mengartikannya seperti itu. Wahabi, orang-orang Wahabi mengartikan ayat-ayat tersebut seperti yang kita katakan. Mereka menipu umat dan mengatakan bahwasanya ayat tersebut adalah artinya Allah di atas arsy. Maka para ulama salaf, yaitu ulama yang hidup 300 tahun Hijriah, mereka memaknai ayat tersebut dengan apa? Pokoknya tidak ditentukan maknanya, diserahkan kepada Allah. Yang penting itu tidak sama dengan makhluk. Bila kaif. Yang terpenting itu tidak sama dengan makhluk. Wahabi nggak bisa ngomong Allah duduk tapi bila kaif. Bagaimana duduk bila kaif? Tidak bisa diterima akal ini. Duduk bila kaif. Duduk itu sifat makhluk. Seperti dikatakan kepada mereka, apa kalian mensifati Allah lemah, tapi lemahnya adalah tidak serupa dengan lemahnya makhluk? Mereka tidak akan mengatakan itu. Maka kenapa mereka katakan duduk? Meskipun mereka tidak mengatakan, kita tidak mengatakan Allah butuh arsy. Meskipun ketika kalian katakan Allah itu duduk, berarti kalian katakan Allah butuh arsy. Karena yang duduk itu mesti membutuhkan tempat. Bertempat di arsy. Kalian katakan Allah bertempat di arsy. Bisa menempel, bisa tidak menempel. Itu kan sifat makhluk semua, menempel dan tidak menempel. Maka ulama salaf mengatakan bila kaif, tanpa disifati bahwasanya sifat tersebut adalah sama dengan makhluknya, seperti duduk, berdiam diri, anggota badan, tinggi dan lain sebagainya, tinggi, lebar, kedalaman, ukuran dan lain sebagainya. Itu sifat makhluk semua, ya kan? Ini adalah maslakus salaf. Seperti itu para ulama salaf ketika memaknai ayat tersebut. Begitu. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh orang Wahabi. Lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang orang Wahabi itu katanya kita Hambali, kita Hanabila. Lihat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan istawa kama akhbar la kama yakhturu lil bashar. Istawa kama akhbar. Istawa itu seperti apa yang Allah kabarkan. Bukan artinya Allah memiliki sifat istiwa. Itu. Tetapi bukan seperti yang terlintas di benak oleh orang-orang. Di benak manusia. Bukan. Hal ini disebutkan di dalam kitab Ahmad Ar-Rifai di Al-Burhan Al-Mu'ayyad. Begitu. Maka tidak bisa seperti yang orang-orang Wahabi katakan. Orang-orang Wahabi katakan, kata Wahabi bahwasanya Allah itu butuh kepada arsy. Kata Wahabi Allah duduk di atas arsy. Maka perkataan-perkataan ini adalah perkataan-perkataan yang sesat. Perkataan ini adalah perkataan yang tidak benar, perkataan yang tidak benar. Begitu. Maka tidak bisa dimaknai seperti orang-orang Wahabi maknai, begitu. Karena itu maknanya itu adalah semua tasbih dari orang-orang Wahabi. Semuanya itu adalah tasbih. Semuanya itu adalah tasbih. Sedangkan kita ketika menengadahkan tangan kita ke atas langit, bukan berarti ketika kita berdoa menengadahkan tangan kita ke atas langit, bukan berarti kalau Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di langit, bukan. Akan tetapi itu maknanya adalah karena langit itu tempat turunnya rahmat, bukan tempatnya Allah, karena Allah ada tanpa tempat. Bukan karena kita itu meyakini Allah di atas langit kemudian dikatakan bahwasanya kita berdoa menengadahkan tangan kita ke langit, bukan. Itu karena langit itu adalah tempat turunnya rahmat. Sebagaimana kalau orang sholat itu menghadap kemana? Menghadap ke Ka'bah, ya kan? Kiblatnya itu adalah Ka'bah. Bukan berarti Ka'bah itu ada Allah di situ, karena Allah ada tanpa tempat. Bukan berarti seperti itu, bukan. Tetapi karena kiblatnya orang bersolat itu adalah Ka'bah. Sebagaimana tadi kiblatnya orang berdoa adalah langit, karena langit tempat mahbitur rahmat wal barokat, tempat turunnya rahmat dan barokah. Sebagaimana orang yang ketika sholat menghadap ke Ka'bah karena Ka'bah kiblatnya sholat. Begitu sama. Jadi jangan dikatakan lihat orang Wahabi, lihat dalil bahwasanya Allah itu di atas langit. Sedangkan makna ayat amin tumang fis sama itu amin tumang fis sama itu artinya adalah malaikat, para malaikat.
kalian itu beriman kepada para malaikat yang di langit, karena benar malaikat itu tinggalnya di langit. Mafis samawati sab'i il maudhi'u arba'i asabi illa wa fihi malakun qaimun aw raki'un aw sajidun. Jadi langit itu tempatnya malaikat. Jadi jangan difahami seperti orang-orang Wahabi fahami. Mereka memahami apa? Mereka memahami bahwasanya Allah di langit. Mereka memahami Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Maka ini keyakinan yang kufur, keyakinan yang menyebabkan orang itu keluar dari agama Islam.